Kasus kekerasan di satuan pendidikan masih kerap menjadi sorotan dalam dunia pendidikan di Indonesia, mulai dari perundungan, aksi kekerasan fisik antar siswa, bullying, bahkan pelecehan seksual pada peserta didik. Sehingga kekerasan pada satuan pendidikan masih menjadi masalah besar dan harus segera dituntaskan karena jika dibiarkan akan berdampak negatif baik secara fisik, psikologi maupun sosial. Kekerasan fisik dapat menyebabkan anak mengalami luka bahkan kematian. Secara psikologis, anak mampu mengalami trauma, kecemasan, dan depresi. Sedangkan secara sosial dapat menyebabkan kesulitan bersosialisasi dan kehilangan kepercayaan diri. Dari alasan itulah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar evaluasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar 2023 bertajuk Sinergi Menuju Transformasi Pendidikan Bermutu yang digelar di Indolux Hotel Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, Ketua Pokja Ibu PAUD DIY Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam 10 menyampaikan terkait upaya DIY dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di satuan pendidikan. Hal tersebut penting untuk didiskusikan karena masalah tersebut membutuhkan upaya yang komprehensif dalam memecahkannya, baik oleh pemerintah, sekolah, dan masyarakat yang harus bersinergi guna menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman bagi anak. Menurutnya terdapat 4 faktor yang mendasari terjadinya kekerasan, yakni karakter anak itu sendiri, pola asuh dari orang tua dan keluarga, lingkungan tempat tinggal anak, dan pengaruh media sosial. Sehingga guna meminimalisir tindak kekerasan pada anak di satuan pendidikan, terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan seperti menciptakan komunikasi sehat dan efektif dalam keluarga, menyiapkan anak untuk menghadapi kekerasan dengan berkata tidak, dan melaporkan kepada pihak sekolah jika anak menjadi korban kekerasan. Tahu cara mencegah kekerasan pada satuan pendidikan, karena di dalam satuan pendidikan itu pasti ada hal-hal tentang kekerasan, baik itu kekerasan fisik, bullying, atau kan psikis, ataupun macam-macam lagi. Nah, yang paling penting untuk mencegah kekerasan adalah dengan komunikasi yang aktif antara orang tua, murid atau anak, dan pihak sekolah dan juga lingkungannya. Dengan kita berkomunikasi dengan aktif, itu bisa mencegah kekerasan yang ada selama ini. Juga kita harus mempunyai karakter Yogyakarta, santun dan rukun. Santun orangnya dan rukun bersama para teman-temannya. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya memiliki konsekuensi yang lebih tinggi dari terjadinya tindak kekerasan. Banyaknya pendatang dari berbagai daerah juga mampu menyebabkan munculnya berbagai karakter. Penduduk asli Yogyakarta hendaknya dapat menyadari pentingnya menjaga dan menerapkan unggah-ungguh melalui sikap santun dan rukun, sehingga pendidikan budi pekerti pun perlu untuk diajarkan di sekolah agar menumbuhkan sikap welas asih kepada sesama. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV.